Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk menangkap firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan, Kejadian pasal 16 pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air jalan ke Syur. Katanya ke Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Dia adil dalam segala hal. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, Allah selalu adil dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah memilih-milih mana orang jahat, mana orang baik, tidak. Allah itu adil. Buktinya di dunia ini banyak orang jahat dan juga banyak orang baik. Dan orang jahat, orang baik itu selalu mendapat berkat Tuhan itu sama. Contoh, Allah memberikan matahari. Dia tidak memberikan hanya kepada orang yang baik, orang yang jahat, tidak. Semua mendapat matahari. Dia memberikan hujan, tidak hanya kepada orang baik saja dan orang jahat, tidak, tetapi itu dinikmati oleh semua orang, baik itu orang jahat, baik itu orang baik, semua menikmati. Nah, itulah Allah kita yang adil. Nah, oleh karena itu saudara dan saya, mari dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, percayalah Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang adil. Kita tidak perlu putus asa dengan situasi keadaan yang kita alami. Mari tetap kita bersandar kepadanya. Apapun yang kita alami, Allah mengetahui semuanya itu. Dan Dia pasti akan bertindak dan Dia pasti akan menolong seluruh kehidupan kita. Belajar dari kisah Hagar, dikatakan waktu Sarai menindas kehidupan Hagar, Hagar lari meninggalkan Sarai. Tapi malaikat Tuhan datang kepada Hagar dan mengatakan untuk Hagar harus kembali kepada Sarai sekalipun dia harus ditindas. Dan kita baca ayat selanjutnya, dikatakan bahwa kehidupan Sarai, firman Tuhan dikatakan pada saat ini bagi kita, malaikat Tuhan itu berkata, hidupnya Hagar itu juga diberkati oleh Tuhan. Artinya Tuhan tahu penindasan yang dialami oleh Hagar, dan Tuhan itu pasti adil dalam segala penindasan yang ada. Tuhan itu tidak pernah memihak, sekalipun Dia telah berjanji kepada Abraham, tetapi apa yang Dia janjikan itu Abraham tidak hidup di dalamnya. Artinya Abraham mengambil bukan Sarai, tetapi karena dia melihat situasi kondisi Sarai, maka dia mengikuti apa kata Sarai untuk mengambil Hagar. Tapi dikatakan setelah itu Hagar ditindas oleh Sarai, karena firman Tuhan mencatat, kalau kita baca ayat-ayat di atas, pada saat Hagar mengandung, dia menganggap rendah nyonyanya. Itu yang membuat sakit hati Sarai, sampai Sarai itu menindas Hagar. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengajak saudara lewat bacaan ini, apapun situasi Hagar, Tuhan tetap menyatakan keadilannya bagi Hagar, dan keadilan itu dirasakan oleh Hagar. Firman Tuhan berkata, ayatnya yang ke-11, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasanmu itu. Jadi Tuhan tahu penindasannya Hagar. Nah, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Apapun situasi kondisi saudara, percayalah Tuhan kita adil. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia melihat apa yang kita alami, Dia melihat situasi keadaan yang kita alami, dan kehidupan kita terus diberikan berkat-berkatnya, diberikan jalan keluar, diberikan kekuatan, kemampuan bagi kita semua. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk tetap berfokus kepada Tuhan, supaya ada penindasan, ada tekanan, kita tidak lari kemana-mana, tetapi kita tetap melihat kalau Tuhan kita itu adil. Sehingga ketika kita bisa melihat keadilan Tuhan itu, kita
akan terus mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus, saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, situasimu, keadaanmu mungkin tidak enak, mungkin tidak membaik, mungkin tidak beruntung, saya katakan fokuslah terus kepada Tuhan, karena Dia Allah yang adil. Apa yang kau alami, engkau selalu berfokus kepadanya, maka engkau akan menerima berkat-berkatnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, dan biarlah hari ini terus mengajak kita untuk berfokus kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang adil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang adil. Beri kami untuk tetap berfokus kepadamu, sehingga kami percaya berkat-Mu akan menjadi bagian hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.